Allah akan sampaikan kepada kita mengerjakan untuk Allah dan untuk para habib waktu dan sempat di Tafadhol Mashkuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya masih banyak yang belum jawab salam. Kita ulangin lagi deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih banyak nih suara anak kecil. Kita mau dengar ibu-ibunya juga nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara ciri umat Nabi Muhammad adalah suka nashrus salam, menyebarkan salamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam hari ini Allah masih terus berikan kita semua nikmat serta karunia-Nya, sehingga kita sama-sama bisa hadir di majlis yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini. Di majlis yang di situ kita semua berkumpul tidak lain dan tidak bukan hanya menginginkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarganya, para keturunannya, para ulamanya, para sahabatnya, dan semua umatnya yang selalu senantiasa beristiqamah di dalam sunnahnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tentunya yang saya muliakan guru kita bersama yang alhamdulillah hadir di tengah kita, Kiai Haji Mujahid. Kita doakan semoga beliau dipanjangkan umurnya, dimudahkan urusannya, dijaga dari segala macam fitnah dan mara bahayanya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang saya muliakan para masyarakat, wabil
khusus, Bapak RT, Bapak RW, atau yang mewakilinya, yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun demi Allah tidak mengurangi rasa hormat, cinta, takdir kami kepada semuanya. Maka kami hantarkan kepada Allah semua yang hadir di sini dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang terlibat pada acara ini, baik yang menyumbangkan dananya, menyumbangkan tenaganya, menyumbangkan pikirannya, yang menyumbangkan waktunya untuk mensukseskan acara ini, semoga dibalas oleh Allah dengan berlipat-lipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Masjid Rizqan Hasanah, baik DKM-nya, baik jamaahnya, semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala urusannya. Dan wabil khusus kepada para ibunda kita yang hadir, baik yang di dalam maupun yang di luar. Mudah-mudahan yang di luar dengar ya suaranya, dengar insyaallah. Mau di luar mau di dalam, semuanya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka sebelum saya mulai ceramah ini, saya ingin ingatkan dulu bahwa setiap saya hadir di pengajian, majlis ta'lim kah itu, tabligh akbar, saya selalu ingatkan tentang hadis Nabi Muhammad SAW. Apa hadis Nabi itu? Apa yang Nabi bilang? Kalau kamu lewat di taman surga, mampir. Idza marartum bi raudin min riyadil jannah farda'u. Wahai sahabat, kalau kamu lewat dan di situ ada taman surga, mampir, kata Nabi. Maka sahabat pun bertanya, "Fama riyadul jannah ya Rasulullah?" Taman surga itu apa ya Rasulullah? Ada dua taman surga itu dengan dua sanad yang berbeda. Nabi katakan taman surga itu dua. Bu, mau tahu taman surga bu? Kata ibu itu, wah jangankan taman surga, ini surganya ada di telapak kaki saya. Masya Allah. Itu ajaran siapa? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di telapak kaki bapak ada apaan? Beda itu sih. Pano urap biasanya. Kalau ibu Nabi bilang ada taman surga, ada surganya, bukan tamannya doang, surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa itu taman surga? Ada dua, dengan jawaban yang berbeda, dengan syarat yang berbeda. Yang pertama kata Nabi, hilakun dzikir. Hilakun, ha, lam, qaf, jamak dari halakoh. Kita pernah dengar halakoh ngaji Quran, halakoh itu kumpulan. Kalau kita bikin perkumpulan, bikin bundaran, isinya bisa 3 orang, bisa 2 orang, kumpul, itu disebut halakoh. Jamaknya hilakun. Berarti Nabi bilang taman surga itu kelompok-kelompok orang yang berkumpul berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tempat itu dibilang oleh Nabi SAW diibaratkan sebagai taman surga. Maka itu yang hadir ke sini dapat taman surga, masya Allah. Kita hadir di majelis taman surga nih. Kok bisa saya bilang begitu? Karena tadi rangkaian acara kira-kira ada zikirnya apa enggak? Ada. Tadi saya dengar ada maulid. Ada maulid tadi pembacaan maulid. Itu dalam maulid apa yang dibaca? Nama Allah Subhanahu wa taala. Memuji Nabi Muhammad. Zikir itu berarti dengan duduk saja berzikir, majlis itu pun diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, taman surga itu maksudnya apa? Nabi mengatakan majalisul ilmi, majlis ilmu. Ibu kalau kumpul di rumah
Enggak di majlis, di masjid enggak, di musola enggak, di rumah kumpul sama anak, sama suami, sama orang yang ada di rumah, terus bahas tuh, ngebuka bab yang membatalkan sholat, dibahas apa aja. Bahasnya cuma sama anak, sama suami, sama bini, udah. Tapi kata Nabi, majlis itu bukan majlis sembarangan, itu majlis surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena itu sedang membahas ilmu. Majlis yang membahas ilmu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pertanyaannya nih, Bu, masih jam berapa nih? Baru jam 9, Bu. Habis gini ada Kiai Mujahid ceramah. Saya diamanatin 2 jam nih. Kiai Mujahid diamanatin 2 jam juga. Habis Kiai Mujahid ada 3 lagi habaib sama Kiai mau kesini ceramah. Ini siap apa kagak nih? Siap gak dengerin ceramah? Ayo kita pasang kuping gede-gede dan kita coba redakan dulu suara kita. Kecuali anak-anak. Kalau anak-anak kan nggak bisa coba nih, biarin dulu sunatin lu semua. Diam, yang berisik sunatin. Panitia tandain, yang berisik bawa pulang. Sunatin lagi, yang udah sunatin lagi. Kalau bapak-bapak ini nggak mungkin begitu, nggak mungkin ngobrol. Baik, ayo kita hadir di majelis Taman Surga supaya kita pulang dapat ilmu. Enggak, Bu, tadi hoax. 2 jam saya ceramah, nggak mungkin hoax itu. Siap-siap aja saya doang berdua sama Ustaz Asep. Kalau 2 jam mah hoax itu tenang aja, bohong. Emang zaman politik nih, zaman pemilu banyak hoax, Bu, hati-hati. Iya. Pastiin kalau dapat paket itu bantuan, bansos atau bukan. Bantuin. Dengerin semuanya. Di dalam majelis taklim Allah, Nabi SAW mengatakan itu taman surga. Pertanyaannya, Nabi bohong apa enggak, Bu? Apakah Nabi pernah bohong? Jangankan kita di umat Islam, orang kafir aja. Orang kafir ketika ditanya sama Nabi, orang Mekah, kalau aku sekarang kasih tahu sama kalian bahwa kalian punya kambing mau dimakan sama serigala, hal antum musaddiqin, apakah kalian semua percaya sama saya? Ini yang ditanya sama Nabi bukan orang Islam, Bu, bukan. Orang kafir Mekah nggak beriman sama Nabi Muhammad, enggak. Ditanya sama Nabi, kalau misalkan kalian punya kambing, terus aku teriakin, kambing kalian mau dimakan serigala tuh, apakah kalian percaya dengan aku? Apa jawabannya orang Mekah? Jawaban orang Mekah mengatakan, ya Muhammad, ma ra'ayna 'alaika kadhiba. Ya Muhammad, ma ra'ayna 'alaika kadhiba. Ya Muhammad, sekali saja kami dapat engkau bohong, enggak pernah, ya Muhammad. Dia enggak manggil Rasulullah karena enggak beriman. Dia manggilnya Muhammad. Dan dia bilang apa? Ya Muhammad, sekali kamu bohong, kami nggak pernah mendapatkannya. Berarti maksudnya orang Mekah itu mengatakan, kalau engkau bilang kambing kami sedang dalam bahaya, maka kami langsung percaya, kami akan keluar dan kami akan selamatkan kambing-kambing kami. Itu kisah bisa kita tarik hikmahnya. Apa itu? Nabi tidak pernah bohong. Kalau Nabi mengatakan ini taman, majelis ini taman surga, maka pasti benar. Ini cerminan taman surganya Allah. Tapi kalau saya nih, Bu, ceramah jam segini, Bu, kira-kira gerah nggak nih? Gerah nggak, Bu? Bu, gerah nggak? Itu di belakang ibu-ibu bukan? Yang dekat itu tuh, Aqua, bukan? Itu yang gepeng-gepeng simpan dulu.
Ntar main game di rumah lanjut, kita dengar ceramah dulu. Saya mau tanya, gerah nggak nih sekarang? Enggak. Jadi kalau saya bilangin taman-taman surga, insya Allah saya nggak terlalu beban. Tapi kalau saya pengajiannya jam 12 siang, panas, di pinggir jalan, kagak ada penutup. Terus saya bilang ini taman surga, yang belakang pasti protes tuh. Taman surga apaan deh? Pegang tisu, oh sampai make upnya pindah ke tisu. Bukan ibu-ibu sini, ibu-ibu sono. Ibu-ibu sini mah make upnya tipis-tipis, tapi sono bu, gini tebalnya, panas. Terus maknanya majelis surga apa? Saya hadir majelis surga biasa aja, nggak ada yang berasa kayak gimana gitu. Ada nggak yang dapat cahaya di palanya? Nggak ada. Ada nggak yang kelihatan dapat pahala? Nggak ada. Majelisnya biasa aja. Bahkan kalau panas tetap panas. Kalau kita lagi ngantuk tetap ngantuk. Terus surga dari mana? Maka jawabannya adalah Alif Lam Mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Quran itu adalah hudan, petunjuk. Petunjuknya buat siapa? Lil muttaqin, untuk orang yang bertakwa. Siapa tuh orang yang bertakwa, Bu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang yang bertakwa itu beriman terhadap sesuatu yang tidak kelihatan. Apa aja sih sesuatu nggak kelihatan? Banyak. Mau sebutin berapa? 100, 200, banyak. Contohnya surga. Ada yang bisa lihat surga? Kagak. Dosa. Ada yang bisa lihat dosa saya nggak? Saya mau tanya, banyak apa kagak? Ada yang bisa lihat saya punya pahala? Saya juga nggak bisa lihat dosa ibu, pahala ibu, nggak bisa lihat. Tapi apakah dosa dan pahala itu berarti nggak ada? Bukan begitu. Yang nggak kelihatan itu bisa jadi itu sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau anak kita ini nanti gede mulai belajar matematika, terus kita tanya sama nak, 10 tambah 10 itu berapa nak? Pertanyaannya, ibu nanya gitu ke anak ibu. Ibu sendiri tahu nggak jawabannya? Tahu apa nggak jawabannya? Ibu nanya nih sama anak ibu, nak 10 tambah 10 berapa? Ibu yang nanya gitu ke anak, ibu tahu nggak jawabannya berapa? Pasti tahu. Terus kenapa ibu tanya? Ibu mau ngetes biar ibu dan ayah anda tahu nih anak ngerti apa enggak. Ketika saya bikin soal di pesantren, nak dikerjain, soalnya tertulis apa saja yang membatalkan wudhu. Terus apakah saya tahu jawabannya? Ya, saya tahu, orang saya ngajar. Tapi kenapa saya kasih pertanyaan itu ke anak santri? Saya kasih tahu jawabannya karena saya sedang menguji, mengetes mereka. Untuk apa dites? Supaya saya tahu mana santri saya yang mendengarin, mana santri saya yang cerdas, mana santri saya yang perlu didorong lagi belajarnya. Itu namanya ujian. Makanya yang ikut-ikut ujian nih, pernah nggak kita melihat ada soal ujian dibagiin juga jawabannya? Walaupun ada tuh namanya nyontek berjamaah, bukan ujian. Ujian yang benar itu dikasih soal pertanyaan, kerjain sendiri, nggak dikasih lihat jawabannya apaan. Itulah ujian. Maka itu sekarang kita hadir di majelis ini, pahalanya kagak kelihatan. Yang hadir di sini pinggangnya pegel, sakit, tetap sakit. Yang datang ke sini punya utang, pulang dari majelis ini tetap kudu bayar utang. Yang punya masalah datang tetap ada masalahnya. Terus mana yang disebut taman surga? Itulah ujiannya. Pada hakikatnya Allah ridho dengan majelis-majelis seperti ini. Alhamdulillah. Semoga semua yang hadir, yang punya hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
yang datang ke sini punya masalah dalam ekonominya, dalam keluarganya, dalam urusan apapun, semoga bubar dari sini Allah berikan solusinya. Mungkin yang hadir di sini ada yang lagi sakit, diberikan ujian sakit sama Allah. Semoga Allah jadikan sakitnya pengangkat derajat dan penghapus dosanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita membahas tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah nih, kalau saya ditaruh ceramah pertama aja tenang. Kalau saya yang kedua, beliau duluan yang pertama, saya takut abis beliau ceramah saya bingung ngomong apa. Takutnya udah diborong semua sama kiai kita. Alhamdulillah saya udah izin sama beliau biar saya duluan, biar bahannya masih penuh gitu. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kalau kita lihat sejarahnya, terjadinya apa terjadinya Isra Mi'raj? Kapan Isra Mi'raj? Kapan tanggal laki gajian? Di luar kepala tuh mabim. Dalam 1 tahun kapan laki dapat bonus, udah dibuletin tuh di kalender. Coba kapan Isra Mi'raj Nabi? Kapan gajian laki? Kapan THR cair? Udah tahu semua tanggalnya itu. Ibu-ibu sono ini mah enggak. Sini mah tahu semua. Cuman rendah diri, nggak mau jawab, tawadhu. Isra Mi'raj udah deh, nggak usah disebut angkanya. Pokoknya udah lama. Udah 15 abad, 1 abad 100 tahun, udah 1500 tahun, udah lama kan pokoknya. 26 Rajab. Rajab. Cuma kalau orang Bogor ngomongnya Rajab. Yang bahasa Arabnya Rajab. Udah lama. Peristiwanya udah lama. Itu Nabi diangkat oleh Allah, sebagaimana Qori kita tadi membaca ayatnya, yang bacaannya begitu luar biasa. Allah perjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Aqsa perjalanannya berapa lama? Kalau zaman itu sebulan. Terus apa hikmahnya? Ini luar biasa. Kapannya sudah terjadi lama? Perjalanannya sudah lama terjadi. Ribuan tahun yang lalu sudah selesai perjalanannya, hanya 1 malam saja. Tapi peristiwa 1 malam itu bisa menjadi hikmah yang tidak akan ada habisnya sampai datangnya hari kiamat. Tetap Isra Mi'raj terus memberikan kepada kita semua hikmah yang begitu luar biasa. 26 Rajab terjadi khilaf, perbedaan antar para ulama. Ada yang mengatakan ini 11 tahun setelah Nabi diangkat menjadi Rasul. Ada yang mengatakan 12 tahun Nabi diangkat menjadi Rasul. Al-Muhim, banyak istilah perbedaan antar para ulama sejarah tentang kapan terjadinya peristiwa Isra Mi'raj. Tapi kita bahas jangan perbedaannya. Kita bahas bagaimana hikmah yang begitu luar biasa. Yang pertama, ini saya izin nyatet materinya, karena barusan di mobil nyatet, acaranya agak mendadak. Yang pertama, lewat peristiwa Isra Mi'raj, Allah mengajarkan kepada kita tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang kita nih kalau ngapa-ngapain ngandelin akal kita. Akal kita itu ngomongnya gimana? Nih, saya mau tanya nih Bapak Ibu. Ini anak kecil banyak apa enggak? Bu, ini anak-anak banyak nggak Bu? Banyak ya Bu? Ini kira-kira ini anak kecil ada bapak emaknya nggak? Pasti ada. Pasti ada. Pasti ada. Bapak dan ibu itu sebab, nih akibat. Anak kecil adalah akibatnya.
Nggak usah detail-detail lah jelasinnya. Bapak, ibu, sebab ini akibatnya nih, bocil-bocil kayak begitu. Itulah tuh manusia tuh. Kita kalau mau kaya kerja, logika kita. Kalau mau sehat, makan makanan sehat, logika kita. Kalau mau pintar belajar, tuh manusia. Itu batasan kita tuh sampai situ. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau mau menjadikan anak kecil tanpa ayah dan ibu, bisa enggak? Bisa. Karena logika ngikut Allah, bukan Allah ngikut logika kita. Sebab kalau perjalanan Nabi Muhammad dari Makkah ke Masjidil Haram, saat itu sebulan perjalanannya. Jangankan ke Haram, jangankan dari Mekah ke Palestina Al-Aqsa, dari Mekah Madinah saja itu 450 kilometer. Dari sini kemana tuh? Semarang kali ya? 400 kilometer Mekah Madinah tuh. Bedanya kalau sekarang jamaah umroh, jamaah haji dari Mekah ke Madinah naik apaan? Naik bis. Ada lagi kereta cepat. Wih, yang udah pernah naik nikmat banget tuh. 2 jam dari Mekah ke Madinah. Abi pernah naik? Kagak. Mahal. Saya naik bis 6 jam setengah dari Mekah ke Madinah. 6 jam. Pakai bis, pakai bensin, bisnya AC, tingkat 2, duduk paling depan, kagak ada macet. Mekah Madinah 6 jam. Bayangkan Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah naik apa Nabi kita? Naik onta. Dari Mekah ke Madinah kita lihat gak ada AC. Betapa luar biasa tuh perjalanan tuh. Dari Mekah ke Madinah, gurun pasir, batu-batu luar biasa. Bayangkan Nabi kita Muhammad jalan naik onta bersama sahabat dari Mekah ke Madinah. Itu butuh waktu berapa minggu untuk sampai Mekah, dari Mekah ke Madinah. Lama. Apalagi yang jalan model kayak kita, ya dikit-dikit istirahat. Jangankan naik ontak, naik mobil aja baru jalan 50 kilo mau kencing, baru jalan ini rebahan dulu 300 km udah minum bodrek, udah mau 400 pakai fresh care di sini puyeng kepala. Ya kita mah orang banyak penyakitnya, saya doang sih di sini semua sehat semua, apalagi ibu sehat semua itu kelihatan, insya Allah. Muka-muka ahli surganya Allah. Itu yang terjadi. Nah, sekarang Nabi pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tapi cuma semalaman. Ini kan saya duduk nih. Ibu pegang enggak? Tempat saya duduk, pasti hangat. Jangan beneran Bu, bercanda. Hangat. Berapa lama nih hangat ini? Karena saya badannya agak gede, ya mungkin bisa sampai 10 menit kali ya. Kalau model Ustaz Asep duduk nih, duduk terus berdiri, itu angetnya langsung hilang biasanya. Tergantung badan. Saya kan kurus, saya kurus soalnya. Nabi SAW ketika pergi ke Masjidil Haram, ke Masjidil Aqsa, sampai balik lagi ke Mekah, itu tempat duduk Nabi Muhammad masih hangat. Maka itu apa hikmahnya? Allah tidak ikut logika kita semua. Allah kalau mau berkehendak, mau itu masuk akal buat kita, mau nggak masuk akal, idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Itu Allah. Ini anak ada bapak, ada ibu. Nabi Adam nggak ada bapak, nggak ada ibu. Nabi Isa alaihissalam ada ibu, nggak ada ayah. Gak jadi anaknya Nabi Isa alaihissalam lahir dari seorang wanita Sayyidah Maryam yang gak pernah disentuh laki-laki, gak pernah. Tapi Allah kehendaki dia hamil
lahirlah Nabi Isa. Hamil lahir Nabi Isa alaihissalam. Coba kalau perempuan zaman sekarang, toto ada yang begitu, gimana Bu? Kenapa kamu hamil? Saya mau seperti Nabi Isa. Siapa bapaknya? Saya mau seperti Sayyidah Maryam. Getok Bu pakai mic. Kalau ada yang begitu. Tapi kompleks ini nggak ada yang begitu. Jauh semua. Sini mah ahli surga semua nggak ada yang begitu. Amin ya rabbal alamin. Nah terus apa yang terjadi? Perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa luar biasa. Tidak masuk akal sama sekali. Allah pengen tunjukkan kepada kita. Bahkan kalau kita baca, siapa yang bertakwa kepada Allah, apa janjinya Allah? Janjinya Allah untuk orang yang bertakwa. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang takwa kepada Allah, Allah akan kasih kita jalan keluar. Allah kasih jalan keluar. Mungkin kita pikir, ini gimana jalannya? Saya udah mentok Ustaz, kesana nggak bisa, kesini nggak bisa, mau bisnis nggak bisa, mau ngelamar kerjaan gagal, nggak diterima, bagaimana ya Ustaz? Bertakwalah, pasti Allah kasih jalan keluar. Ingat, Tuhan yang menjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hanya dalam waktu sebentaran saja, itu adalah Tuhan yang sama yang kita sembah sekarang. Kalau Allah bisa menjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hanya dalam sekejap, maka pasti Allah juga mampu untuk memberikan kita semua jalan keluar dari segala permasalahan kita. Allah pertama janjikan kalau ibu takwa apa? Jalan keluar. Yang kedua apa? Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan akan diberkahi oleh Allah, dikasih rizki. Tapi rizki yang mana dulu? Rizki yang tidak disangka-sangka. Ibu lakinya dapat THR, itu rizki masih disangka atau nggak disangka-sangka? Disangka. Coba nggak dapat THR, makan ketupatnya di sebelah rumah. Coba kalau nggak dapat THR, tapi ini enggak. Tapi yang Allah janjikan adalah rizki yang tidak disangka-sangka. Jadi peristiwa Isra Mi'raj, hikmahnya yang pertama, saya punya 3 doang hikmah, tenang aja, nggak akan panjang, 3 doang. Tadinya mulai 30, 3 aja dah. Nggak boleh begini, nggak boleh tadi kira kampanye. Padahal juga mau nomor 1, nomor 2, nomor 3 yang menang berapa? Masih 1, nggak mungkin 2, 3. Emang bisa 3-3-nya menang? 2 menang bisa nggak? 1 yang menang. Nggak boleh kampanye. Boleh. Bu, ibu nanti nyoblos, boleh nggak nyoblos 2 kali? Nggak sah. Nyoblos sekali. Amin ya rabbal alamin. Ini memang zaman fitnah nih. Begini kira, damai dikira bela yang nol. Lagi bertauhid Allahu Akbar dikiranya kampanye yang nol. Ini musim fitnah memang. Repot banget dah. Mau ceramah hati-hati banget zaman sekarang ini. Tapi alhamdulillah respon hasanah netral dari masalah begituan. Alhamdulillah. Karena selalu kita ingatkan ke semua DKM yang saya ngisi, hati-hati Pak. Nomor-nomor itu cuma ada di luar. Sedangkan masjid nggak boleh punya nomor. Nggak boleh ada orang mau khutbah di Rizwan Hasanah ditanya, Ustadz Khotib, Ustadz ini mau dukung nomor berapa? Saya sih insya Allah nomor sekian. Oh nggak bisa. Soalnya masjid sudah sana. Hati-hati. Karena kemarin ada paslon tertentu udah datang ke masjid ini, dia ngasih karpet. Berarti ustadz-ustadz yang dukung paslon lain nggak boleh masuk sini. Ini namanya bukan masjid. Itu berarti namanya partai politik tuh masjidnya. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati. Tapi alhamdulillah
Saya ngajar sudah bertahun-tahun, alhamdulillah kita melihat ini masjid masih menjaga betul netralitas, menjaga tidak boleh ada kampanye-kampanyean di sini. Semoga semuanya dijadikan istiqomah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kita lanjut hikmah yang kedua, kristalisasi umat. Yang kedua ini kristalisasi umat. Ketika Nabi pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu orang yang kafir makin kurang ajar. Yang imannya setengah-setengah jadi kafir. Yang beriman makin beriman. Keluarlah yang imannya nggak benar dari barisan Nabi Muhammad. Abu Jahal, asal ibu bapak tahu, Abu Jahal itu senang loh Abu Jahal. Ketika dia dengar Isra Mi'raj, ini kalau bahasa kita nih, udah dengar loh Muhammad ngomong apa? Emang ngomong apa Muhammad? Itu dia katanya pergi ke Masjidil Aqsa. Kapan? Semalam. Terus masih di sana, ini udah pulang. Cuma semalaman dia. Nah, kata Abu Jahal, akhirnya dapat masanya, datang waktunya, kebohongan Muhammad akan terbongkar. Abu Jahal langsung datang, rame-rame, diajak teman-temannya, ayo ikut. Kemana? Kita temuin sahabatnya Muhammad. Siapa yang paling dekat? Abu Bakar. Didatangin Sayyidina Abu Bakar. Begitu sampai, Abu Jahal ngomong, Abu Bakar, udah dengar belum sahabatmu bilang apa? Saat itu sahabat Abu Bakar Siddiq belum mendengar. Diceritain sama Abu Jahal, tahu nggak? Tuh sahabat ente tuh, kalau bahasa kita nih bu, no sahabat lu no, bohong lagi dia, ngarang lagi dia, katanya dia pergi ke Masjidil Aqsa tadi malam. Apa jawabnya Abu Bakar? Apa benar Rasulullah mengatakan demikian? Benar, kata Abu Jahal. Maka kata Abu Bakar mengatakan, demi Allah, andaikan Muhammad mengatakan demikian, bahkan lebih dari itu, maka aku langsung pasti percaya. Ketika kalian mengatakan tembok ini semuanya putih, aku melihat tembok ini berwarna putih, tapi ternyata Nabi Muhammad mengatakan tembok ini berwarna merah atau hitam atau warna lainnya, maka kata Abu Bakar, demi Allah, mataku sendiri akan aku tipu dan aku katakan bahwa tembok itu berwarna merah seperti yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Lihat keimanannya Abu Bakar Siddiq total, luar biasa. Maka habis dari kejadian itu, apa yang terjadi? Abu Bakar Siddiq dinamakan, dijuluki dengan As-Siddiq karena dia selalu membenarkan ucapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, hikmah daripada peristiwa ini, betapa pentingnya sholat. Perhatiin bu, ini anak-anak nih walaupun di rumah ibu melihatnya masih anak kecil, ingat peristiwa Isra Mi'raj. Ibu disuruh bayar zakat, kita umat Islam disuruh bayar zakat. Cukup ayat yang turun kan? Cukup hadis Nabi Muhammad yang turun ngasih tahu ayat bayar zakat. Kita disuruh puasa Ramadan. Semoga Allah sampaikan kita pada bulan Ramadan. Di bulan Ramadan puasa, Nabi contohkan di depan kita, wajib dari Allah turun ayatnya. Bahkan haji, ada tawafnya, ada sa'i, ada mabit, macam-macam semua rangkaiannya, ada melontar jumroh dan lain sebagainya. Itu hanya perintah Quran turun, hadis turun, Nabi ucapkan tentang haji selesai. Tapi kalau sholat, Nabi dipanggil ke langitnya Allah, pulang Nabi bawa kewajiban sholat 5 waktu. Ini menunjukkan apa? Pentingnya sholat. Sampai ulama ditanya,
Mau tahu nggak umat Islam yang berhasil tuh dari apa jadi dia? Sampai ada orang mengatakan, para ulama, kalau kalian masuk ke sebuah daerah, satu kampung, desa, terus kalian pengen tahu, ibu pengen tahu, nih Islam di sini bagus apa enggak, Syiah ini bagus atau tidak, maka lihatlah ketika sholat subuhnya seperti sholat Jumat, berarti Islam sudah maju. Kalau sholat subuhnya kayak sholat Jumat, kayak di sini begitu, sampai keluar tuh kalau sholat subuh, sendalnya orang dalam. Tapi saya kajian subuh di sini, jangan dulu sebulan pun 2 kali di mari, nggak pernah lihat ibu-ibu tuh 2 bulan sebulan 2 kali di sini. Yang hadir di pengajian sini ada 3 soft. Masjid lain belum tentu. Ada yang pengajian bu yang hadir cuma 7. Saya, ketua DKM, wakil DKM, merebut sama 3 orang jamaah. Itu pun juga saya ngajak 7. Tapi di masjid ini begitu saya datang jamaah berarabi. Kalau saya telat datangnya, mereka baca zikir, baca Quran, insya Allah ini sudah menuju ke dalam keridhaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ayo support majelis ini, support masjid ini, program apapun yang ada di masjid ini ikut. Ada pengajian ba'da subuh, ba'da maghrib, ba'da isya, bismillah. Ada program mengaji untuk anak-anak, yuk lepasin anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak gede lulus SD baca Quran masih Jangan sampai mereka udah balik masih nggak tahu caranya wudu, caranya sholat, apa aja membatalkan sholat. Insya Allah dengan masjid, dengan semua yang ada terlibat semuanya, insya Allah generasi kita akan ngerti syariat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholat. Terakhir saya ingin ingatkan tentang wajibnya sholat. Sayyidina Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis sampai mengatakan, muru auladakum bisolati fi sab'i. Perintahkan anak-anak kamu sholat di umur 7 tahun. Berarti umur 7 disuruh apa? Suruh sholat. Bahasa Nabi bukan ajari sholat, tapi perintahkan sholat. Ini menunjukkan apa? Kalau diperintahkan umur 7, berarti diajarinnya kapan? Sebelum umur 7. Memang dari kapan anak bisa diajarin sholat? Saya punya anak, ini kecil kayak gini. Masya Allah lucunya. Ini kira-kira setahun ya. Saya punya anak kira-kira umur segini. Waktu orang tuanya sholat, Allahu Akbar, anak ini datang samping kita. Tiba-tiba dengan gerakan yang lucu, Allahu Akbar, tangannya ikutan. Artinya apa? Anak sekecil itu pun ketika melihat kedua orang tuanya sholat, maka anak itu terprogram di otaknya. Oh, sholat itu harusnya, sholat itu wajibnya. Maka kalau kita didik anak kita dengan seperti itu, ajak dia sholat. Ketika sudah memulai haid, yang perempuan sudah memulai haid, yang laki sudah mulai mau balik, maka kencangkan, tegaskan sholat. Bahkan Nabi sampai mengatakan, wadribuhum alaihim fil asyrah. Pukul kalau udah umur 10 tahun, kagak mau sholat, pukul. Alhamdulillah anak saya 10, saya ajarin sholat semuanya, kata Habib suruh pukul ya kalau nggak mau sholat. Sekarang anak saya tinggal 4. Memang meninggal, saya pukul pakai linggis, jangan. Terus maksudnya Nabi suruh pukul apa? Maksudnya tegas. Anak ngerusakin TV, ibu bisa ngamuk 2 hari 2 malam. Anak udah balik kagak sholat subuh, senyum aja ibunya. Anak ngerusakin mainan mahal, kita bisa marahin dia. Anak ngerusakin handphone yang kita belikan, kita bisa marah. Kenapa kamu rusak itu handphone mahal lah? Besok dia nggak sholat subuh, kita senyum-senyum ya. Innalillahi wa inna ilaihi. Apa
apalagi sampai berantem bapak sama ibunya. Si bapaknya subuh ngebangunin tuh anak-anak, bangun kata ibunya jangan pak. Ini anak baru pulang jam 2 malam, mama yang bukain gerbang, terus baru tidur 2 jam suruh sholat subuh, itu tega banget sih pak. Siapa yang tega? Ibunya, bapak tinggal kayak gitu. Ibunya, tapi ibu sini gak kayak begitu. No, ibu sholat. Itu yang terjadi. Maka harus kita sadari bahwa kewajiban sholat ketika Nabi dipanggil, dan itu menunjukkan bahwa sholat bukan perkara yang main-main. Itu saya mungkin yang bisa Al-Fakir sampaikan, dan mohon maaf karena masih ada acara lagi. Jadi habis ceramah ini Anda langsung pamit meninggalkan lokasi, dan tentu sebelum pamit saya minta doanya. Semoga urusan saya dilancarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita niatkan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hal yang bakal terkabul. Amin ya rabbal alamin. Juga saya minta doanya. Saya ada pesantren udah dibangun, udah jadi, ustadznya udah ada, kamar mandi udah jadi, kelas udah ada, kamarnya sudah ada, rapi, tempat main bola udah ada, tempat buat nangkep ikan sampai ikannya semua ada, semuanya udah lengkap, tinggal masuk dan belajar. Tapi yang belum ada santrinya. Jadi saya umumin depan semuanya, barangkali ada punya anak yatim, tapi saya minta udah lulus SD, laki-laki dulu, perempuan kita belum ada tempat. Kelas 6 SD udah lulus, jadi sekarang kelas 1 SMP. Yatim, apalagi dari golongan menengah ke bawah yang nggak mampu, pengen sekolah SMP, SMA, setara, dapat ijazah, insya Allah kita punya tempat di Cilendek. Cilendek, Yasmin bu, Pawan kalau Bogor nih, Yasmin belok kiri, yang ada McD. Nah, tapi jangan beli McD-nya jangan, nggak boleh makan McD. Belok kiri, namanya gang masjid, ada pesantren namanya Al-Qudsiyah. Itu saya yang insya Allah pegang di sini. Kalau ada yang kepengen berminat untuk anak yatim menengah ke bawah, apalagi dia tidak punya, maka insya Allah kita gratiskan makan minum gratis. Kita bisa terima sampai 10 orang saja. Bib, kenapa enggak 20? Kagak sanggup belum. Kalau 10 kita masih bisa sanggup untuk ngasih dia makan, pendidikan, dan insya Allah ijazah SMP SMA aman. Insya Allah. Dan kita doain, ayo siapapun yang punya, nggak ada bayaran sama sekali. Tapi untuk menengah ke bawah, kalau orang tuanya masih lengkap, bapaknya kerja di BUMN, jangan minta gratisan dong. Tapi untuk menengah ke bawah, insya Allah kita akan bantu. Insya Allah. Maka tafadhol. Kalau alamatnya kurang jelas, insya Allah hubungi panitia. Nanti beliau-beliau ini akan mengarahkan ke arah. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Hadani Allah ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.